Segitiga berdaya dengan kebenaran. Segitiga berdaya dengan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Glenn Fortuna Della Fortega sebagai pengantar untuk Mas Ajis. Nanti akan cerita tentang resensi buku kebenaran dan para kritikusnya mengulik ide besar yang memandu zaman kita dari F. Rudy Hardiman. Ini kurang lebih terkait dengan kebenaran itu seperti apa. Mas Ajis akan bercerita panjang nanti seperti apa. Mudah-mudahan dengan resensi ini membuka cakrawala horizon berpikir kita akan pemahaman sebuah kebenaran seperti apa. Jadi kita mulai saja. Mungkin Sajis akan cerita terkait dengan, nanti kita akan sambil ngobrol sedikit seperti apa akan kita elaborasi. Ini saya perkenalkan dulu Sajis, dia ahli pemberdayaan umat. Pengalamannya luar biasa, nanti akan dideskripsi, akan kita dilihat. Foto aja mah, ini lagi. Jadi yes. Kurang lebih akan sudah. Monggo saja. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini tema yang agak ngeri-ngeri sedap ini sebenarnya. Jadi kebenaran, truth. Jadi ya kebenaran inilah yang selalu dicari sejak manusia lahir. Sejak kemana, karena kebenaran inilah yang dipercaya yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan, kepada satu jalan yang kemana harus melangkah seseorang dalam hidup ini. Nah, cuman kebenaran ini dalam sains ini perlu kita letakkan dalam konteks yang lebih kontekstual ya. Jadi, kebenaran kita perlu pahami, jadi ada kebenaran teologis, ada kebenaran saintis, dan ada kebenaran populis. Nah ini macam-macam. Jadi kita bicara dalam term apa. Nah buku ini sebenarnya, buku kebenaran dan para kritikusnya ini lebih mengulik terkait dengan kebenaran dalam sejarah sains. Pergulatan tentang kebenaran dalam sains kan sudah berlangsung sejak lama, mulai dari zaman Yunani kuno. Jadi Aristoteles sendiri kan sudah banyak mengulas tentang kebenaran dalam metafisikanya itu. Bagaimana kebenaran itu diperoleh. Awalnya ketertarikan indera, kemudian menjadi sebuah pengetahuan. Begitu pula Sokrates. Kalau Sokrates kebenarannya dia bukan kemudian apakah indrawi ataukah idea Platonya, bukan, tetapi bagaimana sebuah proses dialektis dibangun Sokrates ini, sehingga Sokrates tidak masuk dalam kategori ide atau indra ala Aristoteles. Nah terus Parmenides, Heraklitus, dan sampai kemudian zaman pertengahan Thomas Aquinas, kemudian terus masuk ke era modern Hegel, Heidegger, terus semua. Nah semua pergulatan kebenaran baik kebenaran secara sains maupun kebenaran secara hakiki, orang mencari hakiki. Kebenaran ini terus dicari dan juga menjadi perebutan, orang berebut merasa saling benar, orang berebut merasa ingin benar, perebutan hari ini merasakan benar dan sebagainya. Itulah
kebenaran itu memang seperti sebuah apa suatu yang mempesona gitu, sehingga harus Piala, diperbutkan. Ya. Jadi piala pokoknya. Siapa yang menemukan dan memegang kebenaran, dialah yang akan menguasai, gitu kira-kira. Nah, begitulah dalam dunia ilmu hari ini. Hari ini itu dalam dunia keilmuan itu sudah seakan kayak sudah ditahbiskan. Kebenaran empirik menjadi satu ukuran yang sangat mendominasi hari ini. Jadi empirik itu fakta-fakta di lapangan itu bagaimana, pokoknya yang sesuai dengan fakta itu yang dikatakan kebenaran empirik. Jadi maka dalam dunia sains ini seakan kita dihadapkan ini empirik apa. Nah, padahal dalam dunia keilmuan sendiri terus berkembang. Misalnya di Thomas Kuhn kemudian memberikan satu bentuk bagaimana peran paradigma dalam revolusi sains, peran paradigma dalam revolusi sains, bahwa kebenaran sains yang empirik itu pada dasarnya tidak terlepas dari kesepakatan para ilmuwan yang bergulat di sana. Di sana ada kesepakatan mana yang, jadi kalau dalam penelitian itu ada reduksi yang kemudian yang mengokohkan sebuah kesimpulan. Nah, cukup di situ. Teman-teman sekalian, pemerhati terkait dengan keilmuan. Jadi konteks kebenaran itu sangat absurd pada hari ini. Tadi dipaparkan oleh bagaimana dari sisi filsafatnya, dari tokoh-tokoh seperti itu. Jadi sesungguhnya kebenaran itu ada di kurang lebih itu. Nanti kita akan lanjut di part kedua. Oke, nanti.